Berikut cerita horor. Satu malam di bis hantu. Menceritakan tiga pemuda bernama Dandi, Saribe, dan Rifki, yang tanpa mereka sadari menaiki bis hantu. Dandi yang ingin pulang kampung ke Sumatera Selatan untuk menghadiri acara keluarga. Namun Rifki dan Saribe ingin ikut ke sana menemani Dandi. Mereka menemukan sebuah bus malam yang terlihat tua namun masih beroperasi. Mereka menaiki tanpa banyak bertanya. Namun, terlihat penumpang lain tampak diam dan memandang kosong ke depan. Dandi yang merasa aneh, hanya bisa diam seakan mulut tak mau berbicara. Saat bus mulai berjalan, suhu tiba-tiba terasa dingin. Aroma tak sedap menyeruak dari dalam bus. Meski merasa tidak nyaman, ketiganya memutuskan untuk tetap duduk dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, bus tiba-tiba melambat saat melewati jalan berkelok. Dandi yang melihat keluar jendela, menyadari bus sedang melewati jalan yang gelap dan dikelilingi hutan lebat. Cahaya lampu hanya memperlihatkan bayangan samar pepohonan, menambah suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, Dandi merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketiganya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saribi yang mencoba berbicara dengan penumpang di sebelahnya untuk mengusir ketakutan. Namun, wajah penumpang itu tampak pucat dan tidak bergerak sama sekali. Ketika Saribi menggerakkan tangannya untuk menyentuhnya, penumpang itu perlahan menoleh dengan ekspresi yang menyeramkan. Saribi yang mendengar bisikan pelan dari penumpang lainnya, seakan menceritakan sesuatu yang mengerikan. Saribi langsung duduk kembali dengan jantung berdegup kencang dan berusaha untuk tertidur. Rifki yang duduk di dekat jendela melihat bayangan putih melintas di luar bus. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, bayangan itu terus mengikuti bus dengan kecepatan yang sama. Merasa ketakutan, ia berusaha membangunkan Dandi dan Saribi. Makhluk itu membisikkan sesuatu di telinga Rifki. 5 tahun lalu, semua penumpang mati di sini. Bisik suara itu membuat Rifki gemetar. Dia segera menyadari bahwa bus ini bukan bus biasa. Ketika Dandi mencoba memanggil sopir untuk menghentikan bus, namun Dandi tidak menemukan sopir di kursi depan. Setir berputar dengan sendirinya, membuat bus berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan berliku. Dandi berusaha membuka pintu bus, akan tetapi pintu seakan tidak bisa dibuka. Suara tawa dan tangisan mulai terdengar dari berbagai arah, membuat ketiganya semakin panik. Perasaan terjebak dalam bus hantu ini semakin menghantui mereka. Lampu dalam bus tiba-tiba mati, dan suasana berubah menjadi sangat mencekam. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekati tempat duduk mereka. Saribi yang menyalakan senter dari ponselnya. Namun, cahaya itu hanya menyoroti wajah-wajah pucat yang mulai menoleh ke arah mereka. Ketakutan mulai bertambah saat salah satu penumpang mendekati mereka sambil berkata, "Kalian akan bergabung dengan kami." Bus melaju dengan semakin kencang dan ketiganya hanya bisa duduk dalam ketakutan. Sesekali, mereka mendengar suara memanggil nama mereka. Seolah-olah ada yang mengenal mereka. Rifki mulai merasakan kepalanya berat, seolah ada yang menyuruhnya untuk tidur selamanya. Namun, Dandi terus mengguncangnya agar tetap sadar. Mereka tahu bahwa jika tertidur, mungkin mereka tidak akan pernah bangun lagi. Saribi yang mencoba melihat ke arah jendela belakang bus dan mendapati pemandangan yang menyeramkan. Di belakang bus, jalanan yang mereka lewati tampak berubah menjadi gelap dan suram. Seolah-olah mereka berada di dunia lain. Tiba-tiba, salah satu penumpang muncul di sebelahnya dan berbisik, "Kecelakaan ini belum berakhir." Rahmat langsung menjauh, namun bayangan wajah pucat itu terus menghantui pikirannya. Dandi akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara keluar dari bus ini adalah dengan melakukan sesuatu yang berani. Dandi mencoba menekan tombol darurat di pintu belakang, berharap pintu itu akan terbuka. Namun, seketika itu pula, dia merasakan hawa dingin
dari tangan yang menyentuh punggungnya. Hantu itu seakan menahan langkahnya. Penumpang lainnya perlahan bergerak mendekati mereka, membuat ketiganya semakin terpojok. Saat ketiganya hampir putus asa, bus tiba-tiba berhenti di sebuah terminal kosong. Pintu terbuka dengan suara berderit, dan mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ketika melihat ke arah bus, mereka terkejut mendapati bus itu perlahan menghilang dalam kabut, meninggalkan mereka di terminal yang sunyi. Setelah bertanya kepada warga, mereka diberitahu bahwa bus tersebut adalah bus yang mengalami kecelakaan 5 tahun lalu, dan hanya muncul setiap malam tertentu untuk menjemput penumpang. Cerita pun selesai. Dan untuk teman-teman yang menonton, bila suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.